Relaksasi, insentif, kemudian kemudahan, stimulus dan sebagainya. Ini rupanya sudah menjadi kalimat-kalimat dan kata-kata yang familiar bagi kita, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh negara di tengah masa pandemi. Pandemi belum juga akan berlalu, banyak hal yang harus kita maksimalkan berbicara mengenai usaha mengembalikan gairah dan juga roda perekonomian. Pun halnya dengan Indonesia. Ada kata-kata keroyokan beri diskon kendaraan dan rumah. Seakan semua otoritas di negeri ini dan juga di negara-negara lain semuanya berlomba-lomba dalam hal kebaikan atas nama mengembalikan kembali laju perekonomian di negara masing-masing. Indonesia seperti apa sih? Karena kita kemarin sempat mendengar juga kalimat-kalimat seperti banjir, stimulus dan sebagainya. Seberapa besar stimulus yang sudah dilakukan dan siapa saja dan untuk siapa saja sebenarnya stimulus, kemudian subsidi, insentif dan kemudahan serta fleksibilitas tadi seharusnya diberikan. Sehingga benar-benar tepat sasaran mereka yang membutuhkan di masa pandemi ini benar-benar bisa terbantu. Pada akhirnya negara kita bisa bangkit lagi ekonominya meskipun tidak bangkit 100% bisa kembali bergairah seperti sebelumnya. Keroyokan beri diskon kali ini banyak disoroti untuk kendaraan dan juga rumah. Dari kebijakan moneter, fiskal dan juga pengawas semuanya seakan memberikan kemudahan dan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Ada kata-kata masyarakat Indonesia karena konsumsi rumah tangga Indonesia ini sebagaimana kita ketahui masih mendominasi berkontribusi paling penting terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia. Persentasenya masih mendominasi. Konsumsi rumah tangga di Indonesia, uang yang kita belanjakan dari masyarakat secara umum, ini berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi kita sampai ke 57%. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita dari konsumsi rumah tangga secara umum, ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan katakanlah ekspor, kemudian investasi, sampai ke belanja pemerintah. Sehingga tidak mengherankan kalau semua tujuan akhir main goal-nya adalah membantu masyarakat secara umum untuk bisa dalam tanda kutip berbelanja, mengeluarkan uang dan juga mengembalikan daya beli masyarakat yang tentu saja sudah sangat terganggu dan terdisrupsi sepanjang 2020. Sepanjang 2020 kita lihat ini adalah catatan ekonomi Indonesia 2020. Kita tahu hasilnya tidak begitu menyenangkan. Demikian juga dengan negara lain kita selalu diingatkan untuk masih bagaimanapun juga bersyukur karena negara lain kontraksi ekonomi dan resesinya bisa jadi jauh lebih parah dari Indonesia. Pertumbuhan PDB kita tidak memuaskan sepanjang tahun, kontraksi di 2,07%. Ini juga akhirnya kita masuk ke dalam zona kontraksi sebagaimana sudah diprediksi karena pertumbuhan PDB kita di kuartal keempat belum ternyata yang dikatakan kuartal keempat ini adalah momen atau milestone kita bisa mulai bangkit kembali masih belum juga terasa. Meskipun secara kuartalan kalau kita bandingkan kuartal keempat dengan kuartal-kuartal sebelumnya kontraksi atau negatifnya pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih membaik dan semakin membaik meskipun masih kontraksi ya yang pada akhirnya mengatakan PDB kita kontraksi 2,07%. Negatif pertumbuhan ekonominya dan ini semua juga disumbang karena daya beli masyarakat, spending masyarakat, konsumsi rumah tangga yang sangat terganggu akibat masa pandemi. Neraca perdagangan kita bagaimanapun juga patut disyukuri surplus. Surplusnya di 21,74 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus ini pun meskipun disyukuri juga bukan merupakan hal yang bisa patut kita banggakan terus-menerus karena surplusnya juga didorong karena ekspor yang tinggi tetapi permintaan dari dalam negeri akan produk-produk impor juga banyak terkontraksi apalagi kalau bukan terganggu dunia usaha dan bisnis. Kemudian BI kalau kita berbicara dari kebijakan moneternya sepanjang tahun 2020 tidak habis semua usaha yang dikeluarkan oleh bank sentral kita semua effort sudah diberikan sampai ke level yang paling maksimal. Level suku bunga acuan kita saat ini di Februari ada di 3,5% diturunkan lagi 25 basis poin. Sesudah sepanjang 2020 BI memaksimalkan kebijakan moneternya melalui suku bunga sampai tidak tanggung-tanggung. Semuanya total diturunkan di 125 basis poin. Sampai per hari ini kita diturunkan lagi 25 basis poin. Pertama kali di tahun 2021 sekarang di 3,5%. Tadi saya tanyakan juga ke S&P Global Ratings apakah ini sudah terlalu rendah atau kerendahan. Pertanyaan utamanya adalah seberapa rendah kita bisa menekan turun lagi dengan ruang yang dimiliki oleh bank sentral kita di tengah rezim suku bunga rendah global ini. Dikatakan oleh S&P Global Ratings, ini bukan hal eksepsional atau luar biasa. BI, kalau kita berbicara mengenai seberapa rendah suku bunga yang masih bisa diturunkan lagi oleh BI. Bukan menjadi masalah dan dianggap masih dalam level yang aman dan masuk akal. Kalau kita berbicara seberapa rendah suku bunga kita masih bisa ditekan turun lagi. Bahkan sampai ke 3,5% untuk saat ini. Itu untuk kebijakan moneter dari BI. Kita lihat karena kita tahu salah satu roda perekonomian ini juga banyak didukung oleh industri perbankan.
perbankan. Dan salah satu cerminan atau katalisnya juga bisa kita lihat dari seberapa dinamis industri perbankan di tanah air, demand untuk produk-produk perbankan dan sebagainya. Ini juga sebagai parameter seberapa besar bergeraknya ekonomi kita. Penyaluran kredit industri perbankan di sepanjang 2020 ada di angka 5.482,5 triliun rupiah, angka yang sangat besar. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam persentase, ini ternyata kita juga mengalami kontraksi. Berarti kredit yang disalurkan, kemudian permintaan kredit dari masyarakat, tentu saja kalau kita berbicara mengenai permintaan kredit, ini biasanya kredit untuk keperluan produktif, tidak hanya konsumtif saja. Ini ternyata juga mengalami kontraksi sampai ke 2,7% secara year on year. Tidak mengherankan kalau otoritas moneter fiskal dan juga penjaga perbankan seperti OJK ini berupaya bagaimanakah agar kredit demand atau permintaan kredit dari masyarakat secara umum bisa kembali pulih lagi atau paling tidak bisa bergeliat. Semua kemudahan dan insentif diberikan. Nanti akan kita breakdown lebih detail satu persatu. Apa yang perlu dilakukan oleh negara ini agar masyarakat mau mengajukan kredit lagi. Dan tentu saja ada kelompok-kelompok yang menjadi sasaran utama. Tidak asal kita menyalurkan kredit. Tapi kredit ini apakah benar-benar bisa diberikan pada mereka yang terdampak paling besar dari pandemi COVID-19. Next, ini adalah stimulus BI. Kita berbicara mengenai siapa, tadi tiga-tiganya berlomba dalam kebaikan. Kita berawal dari stimulus Bank Sentral Indonesia BI di 2021. Apa saja yang sudah BI lakukan agar ekonomi kita bisa kembali bangkit dan roda perekonomian yang didorong oleh konsumsi rumah tangga tadi bisa terbantu. BI 7 days reverse repo rate sampai per hari ini kita tahu baru saja diputuskan di RDG ada di 3,5% dan dikatakan oleh para ekonom dan juga analis 1 tahun 2021 ini sebenarnya kita masih punya 50 basis poin. Jadi kalau diturunkan 25 bis masih ada sebenarnya amunisi kalau BI mau menggunakan dari sisi suku bunga acuan satu kali lagi. Tapi kita nantikan ya apakah diberlakukan atau tidak karena BI juga harus menjaga, memperhatikan tingkat inflasi dan juga stabilitas rupiah sebelum memutuskan berapa level suku bunga acuan utama yang diperlukan bangsa ini. Kemudian BI juga menyesuaikan suku bunga deposit facility sekarang ada di 2,75%, lending facility untuk suku bunganya juga 4,25%. Pertanyaannya adalah ketika BI menurunkan, menyesuaikan turun suku bunga acuan utamanya, apakah nanti juga suku bunga kredit perbankan dan suku bunga lainnya real interest rate akan segera mengikuti karena biasanya tantangannya di sana akan ada lagging time atau jeda dan terkadang gapnya memang sangat sulit untuk segera dicapai. Jadi tidak serta-merta ketika BI menurunkan suku bunga acuannya nanti ini bisa menyentuh real sektor, impactnya ada di sana karena biasanya penyesuaian suku bunga lainnya khususnya suku bunga kredit dari perbankan memakan waktu. Kemudian ada juga ini baru saja diberitakan kami ya pelonggaran LTV dan FTV untuk sektor properti bahkan sampai 100%. Ketika ada pelonggaran LTV loan to value dan juga FTV financing to value untuk properti sampai 100%. Berarti kebutuhan dana untuk membiayai KPR kita ini di awal bisa ditanggung oleh pihak perbankan sehingga kita akan berujung membayar DP hanya di 0%. Dan ini diberikan pertama kali tentu saja untuk properti, bahkan properti hunian pertama, baik itu rumah tapak maupun rukan dan juga rusun. Ini jadi seluruh dana untuk ambil kredit properti Anda akan ditanggung 100% oleh bank sehingga ada pelonggaran ketentuan DP bahkan sampai menyentuh ke 0%. Tidak hanya properti karena dua ini juga berkaitan langsung vital kehidupan masyarakat rumah tangga Indonesia secara umum. Rumah, sandang, pangan, papan, dan juga kebutuhan kendaraan. DP kendaraan bermotor pun untuk kendaraan baru ini minimal bisa ditekan sampai ke 0%. Dan kita lihat ini memang ada penyatunya ya, ada silver liningnya di sana. Penyatunya adalah properti, hunian khususnya dan juga kendaraan. Ini dari BI seperti ini. Nah, mana yang menyatukan atau silver liningnya di mana sih antara BI, pemerintah dan juga OJK kalau kita katakan semuanya teralihkan perhatiannya ke properti dan juga kendaraan. Next, ini adalah dari pemerintah. Nah, kendaraan lagi, ini kendaraan juga disupport. Ini kaitannya dengan mobilitas masyarakat dan juga spending. Kalau dari pemerintah ada relaksasi pajak pertambahan nilai untuk barang mewah PPNBM kendaraan bermotor. Sejauh ini syaratnya di bawah jenis mesin 1.500 cc, kategorinya sedan dan juga 4x2. Ada 3 tahap, masing-masing tahap ini akan ada di time frame 3 bulanan, nanti tiap tahap akan dievaluasi. Yang jelas untuk tahap pertama yang dimulai di Maret besok dan sudah berpengaruh ke emiten perusahaan-perusahaan properti langsung melejit, ini 100% ada relaksasi PPNBM sampai ke 100%. Catatannya mobilnya mengandung TKDN sekian persen, diproduksi dalam negeri dan juga di bawah 1.500 cc. Tahap kedua nanti direlaksasi lagi 50% sambil dievaluasi apakah perlu dilanjutkan atau ditambah lagi persentasenya, tapi ini rencananya seperti ini. Kemudian tahap ketiga sampai ke 25%. Ada wacana juga alangkah baiknya kalau stimulus berupa PPNBM
BBM yang direlaksasi ini tidak hanya di bawah 1.500 cc, tapi menengah ke atas pun juga seharusnya sama-sama menikmati insentif yang sama seperti menengah ke bawah. Nanti ada rencana di atas 1.500 cc juga, tapi sambil kita nantikan seperti apa akan digodok wacananya. Next, ini stimulus pemerintah 2021 masih berlanjut juga, ada komitmen dari pemerintah untuk memberikan keringanan bagi para wajib pajak semua, khususnya yang merasakan atau terkena dampak langsung dari COVID-19. Banyak sekali insentif yang diberikan kemudahan bagi para wajib pajak. PPh pasal 21, pajak UMKM, PPh pasal 22 import, insentif angsuran PPh pasal 25 sampai ke insentif PPN. Ini semua demi spending masyarakat, kemudian penghasilan masyarakat bisa terjaga sehingga ada pengurangan pajak di sana. Anda bisa mendapatkan gaji dengan lebih utuh di sana sehingga akhirnya akan ada konsumsi yang bisa terdorong. Next, ini stimulus OJK yang terakhir kita bahas. Ada perpanjangan restrukturisasi kredit hingga Maret 2022. Kalau kita berbicara mengenai restrukturisasi kredit, ini restrukturisasi kredit perbankan sampai 4 Januari data terakhir ini sudah ada di 971 triliun rupiah. Dengan demikian memang kemudahan diberikan oleh OJK dari sisi restrukturisasi. Restrukturisasi kredit ini akan diperpanjang sampai Maret 2022. Nah, ini berlomba dalam kebaikan. Kemudahan yang diberikan bahkan jauh lebih lama sampai Maret 2022. Tentunya untuk mendorong percepatan penyaluran kredit perbankan. Kalau kita berbicara mengenai RBB, di rencana bisnis bank RBB ini di 7,13%. Diarahkan OJK agar bisa ini penyaluran kredit sampai ke angka 7,5% plus minus 1. Kemudian ada juga penurunan ATMR. Nah, ini ATMR ini baru saja kita bahas juga adalah bobot risiko kredit. Jadi bobot risiko kreditnya diturunkan dari 100% sampai ke 50%. Kemudian bobot risiko kredit untuk KPR, sekali lagi untuk properti juga selain kendaraan, bervariasi tergantung dari DP Anda. 20%, 25% sampai 35%. Yang jelas ada penurunan bobot risiko kredit di sana. Bobot risiko kredit atau ATMR juga diberikan kepada sektor kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini sangat relevan dan mereka berhak mendapatkan bobot risiko kredit. Diturunkan 100% menjadi 50%. Pada intinya dengan semua relaksasi dan juga stimulus yang membanjiri Indonesia dari otoritas-otoritas tadi, ingin agar ekonomi kita bisa mulai pulih, apapun speed atau seperti apa tahapannya, paling tidak ekonomi kita bisa pulih dari konsumsi rumah tangga secara umum. Ini gambaran proyeksi ekonomi Indonesia di 2021. PDB kuartal pertama dari pihak pemerintah ini memproyeksikan paling tidak ada di rentang 1,6,21%. Dari beberapa lembaga internasional yang kita interview di CNBC Indonesia melalui Squawk Box juga dikatakan mungkin tekanan terbesar Indonesia akan hadapi di triwulan atau kuartal yang pertama. Jadi tidak heran kalau angkanya di 1,6,2 sampai 2,1%. Paling tidak sudah meninggalkan zona kontraksi di sana. Harapan kita ya sambil kita nantikan. Konsumsi rumah tangga di triwulan pertama dari proyeksi pemerintah juga mengatakan di 1,3 sampai ke 1,8%. Masih menghadapi banyak tekanan tapi diharapkan sudah mulai bangkit. Kemudian target pertumbuhan PDB kalau kita ingat kembali, asumsi APBN 2021 di rentang 4,5% sampai 5,5%. Tetapi yang terakhir pemerintah juga memproyeksikan bergeser sedikit ya rentangnya. Kalau proyeksi dari pemerintah yang paling realistis adalah 4,3 sampai ke 5%. Rentangnya bergeser sedikit dari asumsi APBN 2021, tapi pemerintah tetap berusaha komitmen agar target 5% ini masih bisa tercapai di 2021. BI sementara itu memberikan revisi malahan proyeksi ekonomi sehingga ini sudah berpengaruh juga ke pergerakan IHSG dan juga pasar saham kita. Pasar menjadi bertanya kemarin pelaku pasar ya, BI akhirnya juga merevisi proyeksi ekonominya. Kalau dari BI, dari semula 4,8 sampai 5,8%, ini cukup tinggi kalau kita lihat proyeksi ekonomi BI sebelumnya. Sekarang direvisi jadi 4,3 sampai 5,3%. Rentangnya bergeser, tetapi paling tidak ini ada kemiripan dengan pemerintah, ada angka target pertumbuhan PDB yang ingin dikejar di 5%. Mari sekarang kita berharap tiga otoritas yang keroyokan berlomba dalam kebaikan, memberikan diskon pada ujungnya ingin meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat, bisa benar-benar memperbaiki parameter-parameter ekonomi Indonesia. Indeks kepercayaan konsumen, IKK dan sebagainya, laju inflasi, rupiah semakin perkasa bisa kita jaga bersama. Kita doakan.